Yang bahas kamu sama gimana? Kurang kok. Mana yang lain? Ayo ambil. Kurang. Siapkan minta data hadirnya, data NPM-nya, nama lengkap ya, jadi apa ya? Jangan nanti bilang nggak pernah ketemu saya. Ada lain nggak yang mau datang? Selain ini. Jadi ada orang bilang ya? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau ada yang datang ya, untuk dari siang orang ini kita ketemu jam 4 sore ya. Ada yang mau disampaikan, kalau dicatat apa yang mau disampaikan oleh adik-adik ini kita mendengarkan. Silakan siapa yang mau mewakili. Selamat sore sebelumnya Pak, terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Sebelumnya minta maaf untuk semua hal ini. Pada dasarnya kami dari UKM Mapala Fajar Pala minta ada tempat Pak untuk kami boleh berkumpul, berkreasi dan relokasi intinya Pak. Jadi pada dasarnya kami minta dari teman-teman semua ada minta tempat untuk mengganti saja. Ini ada. Terima kasih. Yang lain? Ada yang mau disampaikan? Coba itu aja. Iya. Ini kan sudah kita bahas. Makanya saya minta dibuat notulen, dibuat daftar hadir karena kita sudah bahas. Dan waktu itu tidak ada tuntutan seperti ini. Kita sudah cari sama. Jadi gini Pak, maaf Pak. Kamu sebagai apa? Saya di Mapala kepala birokrasi. Kepala? Kabiro. Biro apa? Birokrasi. Birokrasi. Gimana? Mas Akbar. Gimana? Jadi gini Pak, kalau kita bahas yang hari kemarin yang kita ketemu rapat itu kan sebenarnya itu bukan kami menerima keputusan itu kan, kata Bapak kemarin bahwa itu silakan tolong kasih pengertian ke yang lain ya Pak, dari hasil itu bahwa kampus tidak memberikan solusi untuk relokasi kan, itu yang kami sampaikan makanya ketika rapat itu selesai kami kembali ke Mapala, terus kami
langsung paparkan, kami jelaskan seperti yang persis dengan hasil rapat pada waktu itu kan. Ketika kami sampaikan, dan ternyata itulah saya kepala birokrasi dan ketua umum tidak punya kekuatan kecuali dari teman-teman yang lain yang tidak terima ini juga kan gitu. Kita sudah berusaha. Ini seluruhnya. Bukan tidak terima sebenarnya. Jadi secara pribadi kami sama-sama sadar bahwa kita tidak bisa menolak pembangunan. Kami mengerti Pembangunan untuk pihak kampus juga, secara pihak kampus juga untuk pihak mahasiswa sendiri kan berdampak baik. Kami mengerti untuk itu, tapi kami juga ingin mendapat satu tempat, bahwa kami juga ingin Kumpul ya. Ya, untuk tempat berkembang selain nilai-nilai yang akademis, bahwa kami juga butuh satu wadah di mana kami bisa berkumpul ya. mengungkapkan pendapat, untuk berkreativitas, mengembangkan ini. Selain berkumpul tak boleh. sudah nih Pak, Mengembangkan kreativitas. lagi terus Itu aja. dari bertukar pikiran ya, untuk mengembangkan aktivitas yang bagian pusat informasi ya, Pak. Informasi. Terus ini juga kita dapat dukungan dari alumni kita ketika mendengar kabar ini, mereka ya turut ini kan. Nah, ini ada surat resmi dari mereka sendiri kan, walaupun seluruhnya belum ada yang tanda tangan, mungkin bisa dibaca dulu Pak. Itu resmi dari alumni kan, ditujukan ke Pak Leni bahwa bagaimana menyikapi masalah ini kan. Soalnya mereka ketika urusan saya kan dengan kalian. ya mereka turut prihatin berarti gitu. Saya juga prihatin. Kalau ada apa-apa dengan kuliah kalian, mereka yang ngurus ya? Enggak, saya loh. Kalau ada apa-apa dengan kalian kayak kemarin, siapa yang ngurus? Saya. Kami. Pak Ganda, Pak Andre, Pak Alfred, Pak Dede, Bapak semua. Karena kalian kesini kan utamanya untuk kuliah. Jadi kalian itu kami anggap anak sendiri. Itu sebabnya masalah ini jadi panjang ini deh. Kalau kamu orang lain deh ya, kami mau kau langsung aja deh. Betul kan? Justru karena kalian kami anggap anak. Kalau kami anggap kalian orang lain, nggak peduli. Tahu nggak gara-gara kalian kayu nggak bisa masuk? Satu hari itu pekerjaan tertunda. Kamu tahu berapa rupiah kita kena penalti? Karena kita ada perjanjian dengan kontraktor. Pak Mahmud sampai minta maaf karena pekerjaan tertunda. Nah, kalau kita tunda lagi, ini pekerjaan baik yang baru saja dimulai. Ini kan jadi awalnya jadi nggak enak. Kita pengennya memulai sesuatu yang baik. Itu dia. Mulai baik-baik. Makanya kami panggil kalian. Itu saya lupa tanggal berapa. Makanya dicatat di dokumen. Untuk sama-sama cari. Kalau ada tempatnya, tunjukkan ke kami. Di mana tempat yang bisa dipakai lagi? Itu kalian. Enggak tentu. Atau kamu mau pakai ruangan kantor saya? Kalau kamu mau pakai, saya minta kosongkan kamu, kasih mereka. Kita nggak ketemu. Pak Ganda sudah kasih dunia. Silakan gunakan. Pada dasarnya semua tempat kalian bisa gunakan untuk meeting, untuk rapat dan sebagainya. Kamu sudah kasih solusi, pakai ruang kelas, bahkan minggu pun silakan pakai. Kami kira itulah solusinya waktu itu, karena kita nggak ketemu tempat untuk yang kalian masukkan dari lokasi.
Dan di akhir saya mengatakan, saya mengerti bahwa tempat itu mungkin punya ikatan emosional dengan kalian dan alumni-alumni kalian. Tidak mudah untuk meninggalkan. Saya mengatakan, oleh sebab itu saya minta tolong dikasih pengertian. Jadi deh, sekali lagi bahwa apa yang kamu sampaikan ini sebenarnya sudah kita bahas. Iya. Kenapa untuk asing lagi bisa Dan kita tidak menemukan tempat untuk merelokasi padepokan. Tidak ada. Nah, alat berat itu akan masuk dalam beberapa hari. Kami mengkhawatirkan keselamatan kalian dan juga keselamatan orang yang bekerja, kenyamanan mereka bekerja kalau kita belum menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena apa itu alat berat? Mereka tentu punya standar kerja tertentu ya. Kita harus mengerti. Tadi Pak Mahmud sudah ditanya oleh Pak Gubernur, bagaimana kami mau kerja? Pak Mahmud minta waktu lagi. Bayangkan, kalau kami mau asal gusur, ini kami nggak anggap kalian anak kami. Nggak kami panggil lagi sore ini deh. Karena itu tanah tanah kami loh. Oh lihat sertifikatnya. Solusi sudah kami kasih. Kasih tempat untuk barang-barang kalian. Silakan gunakan kelas. Sampai hari Minggu, itu artinya 7 hari seminggu ya. Silakan pakai semua tempat yang ada di ruangan ini untuk kalian diskusi. Apa yang operasional ya? Nah, kalau itu juga dianggap bukan solusi, dia nggak tahu. Mungkin kalian yang bisa bantu kami solusinya, terutama dia yang nggak setuju. Jadi mohon sekali lagi, cobalah sebagai keluarga besar. Saya nggak mau pedulikan lah spanduk kamu mau tulis apa, mau kotor juga kamu. Kamu kualat sendiri. Kualatnya kenapa? Bukannya saya nggak pernah ajak ngomong. Ingat nggak sebelum kamu ke Pagar Alam saya udah ingetin ini. Ingat nggak Bu? Satu kali, 2 kali, waktu saya undang. Kalaupun kamu menggunakan kata-kata kasar untuk menghina institusi ini, saya nggak peduli. Takutnya kamu kualat lagi. Ngomong baik-baik kok. Karena dihina, diancam itu udah bagian kawan aku ya. Udah tanggung jawab risiko. Risiko jabatan gitu ya. Nah, itulah yang saya minta untuk kalian mengerti. Mengerti itu artinya kami mengerti apa kebutuhan. Kalian juga mengerti keterbatasan. Untuk bisa melokasi itu, nggak ada tempat.
pakailah masalah seperti ini kan menjaga hubungan baik kita. Untuk apa sih? Kita kan sudah baik-baik kan selama ini. Iyalah, kita saling support. Kalian juga terima kasih setiap ada acara mau kemana audiensi kan. Masa dirusak untuk hal-hal yang kita mau bangun untuk masa depan kampus ini, untuk adik-adik kalian nanti. Atau kalian mau dicatat dengan tinta hitam bahwa Mapala pernah melakukan upaya seperti ini dan kampus pun terpaksa mengambil tindakan keras, itu kan nggak mau gitu kan? Itu juga catatan yang tidak bukan, gitu kan ya? Jangan sampai itu terjadi lah. Inginnya kita dikenal bahwa kalian bisa diajak kerjasama, saling mengerti kan ke depannya ya. Karena persoalan kita bukan hanya persoalan menyediakan jadi gimana Pak? pikirkan pada Ya itu kan langsung kepedulian alumni kalian saya akan baca nanti suratnya. Tapi kami berurusan dengan kalian. Sampaikan salam saya. Terima kasih sudah berkirim surat. Nah jadi kita tetap menentukan batas waktu kapan kita harus membersihkan tempat itu supaya pekerjaan ini bisa berjalan. Nah, tolong bantu. Barang-barang saya dengar sudah dipindahkan ya ke sini tempat ya. Kalau ada barang-barang lain yang tersisa, tolong dipindahkan. Ya. Kalau mau diangkut kan sudah ditawarkan. Kalau mau diangkut kemana juga kita sediakan angkutannya ya. Supaya waktu kita membersihkannya nanti, ya kita bisa mengenangnya dengan baik. Nah, enak kan? Jadi cerita lagi. Oke. Ini Pak, jadi kemarin ada bahasan dari teman-teman Mapala bahwa secara tempat kalau kami diizinkan, kami kan mencoba memberikan solusi. Tempat di depan ruko paling yang untuk camp tukang, jadi sempat ngobrol juga sama beberapa bapak tukang bahwa alokasi tempat untuk di depan ruko itu sekiranya boleh tidak dipakai, sekiranya kami ngambil spesies atau kalau memang menyikapi dengan bahwa kami boleh meminjam ruangan dan lain-lain, sekiranya kami boleh dapat satu ruangan di dalam seperti teman-teman dari multimedia atau programming untuk dijadikan tempat kami. Saya ulang dulu ya, multimedia dan programming itu tidak punya sekretariat. Mereka bertempat di open lab, gitu ya. Open lab itu terbuka untuk siapapun. Jadi itu bukan sekretariat UKM, bukan begitu Pak Ringo? Bukan. KMD itu bukan sekretariat programming, bukan. Itu open lab. Nah, enggak deh. Saya cuma klarifikasi ya, jangan salah paham. Kebetulan aktivitas mereka banyak menggunakan fasilitas di situ. Demikian juga pos, gitu ya. Mungkin banyak menggunakan di open lab dan kopi. Itu cukup. Kalau tempat lain gitu. Jangankan untuk kamu, untuk Pak Ganda pun kami kesulitan cari tempat. Karena apa? Sudah penuh. Makanya kita bangun ya. Makanya saya tawarkan ruangan saya kalau kamu mau pakai ya. Dengan saya nggak punya ruangan ya. Ya terima orang diganti aja nanti. Di depan ruko sebelah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya.
tidak umum. Tidak umum. Yang masih belum ikat belum ada waktu no. Silakan. Seperti apa yang kita bicarakan terdahulu dan tadi juga saya sudah sampaikan. Kalau memang barang-barang dia sudah disimpan di situ, terus dia bilang ada sekretariat, kan nggak boleh duduk di sini bersama-sama dengan manusia lain. Apa sih yang sangat mendesak kali? Sekarang ini zamannya canggih. Kamu kuliah di komputer, begitu picik semua orang tahu bisa kok. Ya, Ketika kamu ada pertemuan yang sangat penting mendesak, minta kepada Pak Mahfud, boleh nggak ruangan ini kalian pakai, kami ada rapat, silahkan. Tapi untuk di lapangan ini kita berulang-ulang ngomong dalam kondisi yang darurat ini, mohonlah, karena semakin terulur waktu semakin biaya berjari-jari bangun. Dan kita kalau selalu paksakan berikan relokasi, hanya relokasi itu siapa yang beri? Harus kita relokasikan seperti si Ahok, digusur dari Kalijodo dibikin rumah susun. Apa memang harus gitu? Setahu saya nggak ada perguruan tinggi yang seperti itu. Untuk tempat pertemuan yang bidang pendidikan, silakan gedung ini manfaatkan ruangan mana ketika tidak mengganggu orang, ya manfaatkan. Tapi kalau namanya halaman harus kita paksakan terus. Ini dalam pembangunan, bukan keadaan kosong. Selama ini kan tidak pernah kita pindah lagi, tidak ada pembangunan, ya kita diam saja. Tapi dalam kondisi yang memaksa ini, kita harus tempatkan di mana? Tidak aja bingung. Nanti keselamatan alat berat yang siapa yang berisiko itu? Bukan segampang itu. Kalau nanti semua bilang UKM harus begini begitu, nanti kalau sudah ada bangunannya silakan. Tapi dalam kondisi membangun ini, berilah sedikit kesempatan itu untuk yang bangun, dan kita tidak terpikir itu terus. Sudah berkali-kali kita sudah sampaikan, tolong berikan kesempatan dalam bangunan. Tapi kalau kita harus memaksakan, kami mau di tempat sana, di tempat sini, kita pun sudah cukup ya. Saya sudah cukuplah berdosa dengan polisi, terus berbohong. Tidak ada yang tidur, terus saya bilang begitu. Asal datang dari polsek, pasti telepon saya, Pak, karena kami mau ke sana. Ada enggak? Enggak ada, Pak, hanya security, Pak. Terus saya berbohong. Tolonglah sekali-sekali mengerti. Ketika ada yang perlu, silakan. Waktu yang mendesak harus pakai ruangan, silakan, enggak apa-apa. Sepanjang tidak ada perkuliahan, barang-barang sudah disimpan, harus bagaimana? Kami sudah usahakan, memang tidak ada. Selama ini tidak ada kita bilang geser ini, geser itu. Enggak, kalau enggak ada pembangunan. Tapi kebetulan sekarang ada pembangunan. Apa mau kita terus bolak-balik kumpul, tidak tuntas-tuntas. Ada yang kamu bikin spanduk, wah ini macam demonstrasi di pasar sana ini. Ini kampus. Kita sama kita kok seperti itu. Sudah persis menuntut hak kamu itu kuliah. Bukan dikasih tempat gitu untuk tempat itu. Kalau mau pakai ruangan itu, kalau kosong silakan. Tapi bukan itu harus pindahkan sini, kami harus di sini. Tidak ada keharusan itu. Jadi sama-sama mengerti. Kalian berarti tidak mengerti kalau aku selama ini. Kurasa di antara kalian sering dengar di situ kalau polisi datang. Saya berbohong. Kurasa di antara kalian ada yang pasti ada yang dengar. Saya selalu bohong. Kurang apa saya? Terus asal dipanggil saya ke situ, saya bohong, panggil bohong. Tapi karena sekarang dalam tahap membangun, mohon pengertiannya.
Gak bisa juga ya nggak tahu lagi apa. Sampai tadi pagi pun sudah bilang, apapun yang terjadi, saya minta tolong ini, risiko apapun saya hadapi lah, sampai gitu saya bilang. Jadi sudah, selama ini nggak pernah saya bilang gitu, geser pilihan ini gitu. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, ngertilah. Kalau sempat sekretariatnya ada 1 orang 2 orang, gabung dengan teman-teman di situ, mendengar berita, barang-barang ada di lorong tersimpan. Ada kawan-kawan mau datang, perlu kami pertemuan, ada rapat. Ya Pak, mana ruangan yang kosong boleh kami pakai sejam 2 jam. Kalau memang tidak mengganggu kemudian, tidak salah. Selama ini kita lakukan kok itu, bukan baru sekarang. Tapi kalau menuntut tempat dalam kondisi sekarang ini, maaf aja, nggak mungkin kan. Harusnya kita pada saat-saat sekarang ini mari saling mendukunglah, mudah-mudahan dan harapan kita secepatnya bisa terrealisir bangunan ini biar bisa kita sama-sama menikmatinya. Ada yang UKM kami mohon ruangan Pak, sempit pun jadi untuk 1 orang 2 orang beraktivitas, harus seperti itu. Tapi tidak menuntut tempat, serba salah. Kita berhadapan dengan wartawan selalu ribut, saya bolak-balik minta mau dipoto, minta saya tolong jangan. Jadi kalau begitu terus, minta sanggup juga, kadang harus berbohong, harus minta ampun, jangan ditutup. Kalau boleh saling pengertian. Terima kasih Pak Ganda ya. Pak Ganda yang selama ini banyak sekali menurut saya memperjuangkan kalian, melindungi kalian. Termasuk Pak Ganda yang minta toleransi ke saya untuk silakan melanggar kebenaran. Tapi saya bilang oke, tapi tolong belajar. Saya tanggung jawabannya jelas. Kalau orang tua kamu tahu nginep sini kan, kalau ada apa-apa kan yang dicarikan kami dulu deh. Dia tahunya kamu di sini kan? Betul. Karena memang bagian tanggung jawab kami untuk ikut serta menguruskan. Itu sudah disampaikan oleh Pak Ganda. Cobalah mengerti bahwa Pak Ganda selama ini sangat mengerti kalian. Kalau kalian tidak hormati lagi, saya pikir siapa lagi kalian hormati di sini deh. Nggak tahu lagi deh. Sebagai orang yang lebih senior, Pak Ganda pun nggak hormati. Kalau kalian juga nggak hormati lagi, saya juga nggak tahu lagi deh ya. Lagi ya. Jangan buat Pak Ganda jadi gitulah ya. Jadi posisi Pak Ganda ini kamu tahu nggak, sebagai enak sama kalian, sama saya nggak enak, sama Pak Ketua Yayasan juga enak. Gara-gara masalah yang sebenarnya sudah kita bicarakan. Beda kalau nggak ada sama sekali, tiba-tiba Pak Mahmud datang bilang oh ini tempat mau dibersihkan, itu beda ya. Kita nggak mau buat lah kasus ini jadi besar kayak yang kita tonton di TV-TV, seolah-olah ada kezoliman gitu, seolah-olah ada. Coba berpikir lebih jernih, ya. Oke, ada yang lain yang mau disampaikan? Ini kami sudah catat ini tuntutan kalian, termasuk jawaban saya pun sudah dicatat ini sebagai notulensi resmi ya, dari institusi ya. Tujuan rapat hari ini adalah ada yang lain yang mau disampaikan?
tahu lah tuh. Kalau aku udah nanya kemarin. Kalian anggotanya berapa? 23. Ini cukup mewakili lah. Kita coba pengurus semua ya. Kalau ada kunek-kunek ya sampai kelas sekarang ya. Silakan disampaikan langsung. Satu lagi mungkin jadi pertanyaan teman-teman adalah ketika nanti sudah selesai pembangunan, apakah tempat itu boleh ditempati lagi oleh kami? Itu jadi interpretasi. Kalau dilihat dari gambarnya tadi kami bahas dengan pihak perencana. Jadi membangun gedung itu bukan sekedar membangun gedung. Kita kapasitas gedung, maka kapasitas parkir juga berikan. Dan parkir itu kita bukan siapkan hanya untuk tempat mobilnya duduk diam ya, tapi untuk mobilnya lalu lalang juga gitu ya. Kalau dilihat dari gambarnya, tempat itu nantinya menjadi lahan parkir. Berarti nanti harusnya dengan ketersediaan gedung yang baru, misalkan kan kalau masalah yang kita hadapi bersama hari ini adalah ketersediaan ruangan. Setelah nanti pembangunan selesai sampai 6 lantai dan 12 lantai selesai, UKM harusnya dapat tempat untuk satu ruangan untuk sekretariatan masing-masing UKM atau seperti apa? Kalau saya lihat tadi di gambarnya bentuknya adalah student center, begitu ya. Student center. Nah di student center itu apakah teknisnya? Kan jumlah UKM ini kan bertambah terus ya. Kamu bayangkan kalau sekarang kita punya bangku UKM ya kan? 9, nanti jadi 15 ruang. Nanti jadi 20 ruang ya. Konsepnya ada student center. Jadi barusan kami meeting mengenai layout gedung. Ya waktu pertemuan sebelumnya kan saya bilang saya belum tahu kan ya? Ingat ya? Barusan selesai tadi yang 3. Student center. Pusat aktivitas kegiatan mahasiswa itu akan ada di situ. Nanti apakah teknisnya satu UKM akan ada satu ruangan khusus atau bagaimana? Belum sampai tahap ke detail seperti itu. Baru tadi menata layout. Ruang kuliah di mana, kapoldi di mana ya, ruang ketua di mana, ruang aktivitas mahasiswa di mana, detail. Jadi mohon maaf saya menjanjikan bahwa satu ruang untuk satu UKM itu akan ada nanti di gedung baru. Ada detail dari bangunan itu pun. Ya memang kalian cukup visioner ya untuk menanyakan itu ya, saya hargai itu ya. Bahwa kalian memikirkan masa depan organisasi. Memang begitu.
bersama-sama kita membersihkan area supaya pekerjaan kita jangan itu kalau bisa kita atur caranya dan kapan. Apa sih beratnya pemikiran kalian? Barang sudah tersimpan untuk ruangan sekretariat. Apalagi kalau ruangan misalnya ada pertemuan, pinjam ruang mana yang bisa? Apa yang berat? Tolong yang tegas. Jadi kita ini nggak bolak-balik berlarut-larut. Soalnya kami berat meninggalkan itu kalau nggak dikasih tempat seperti ini, harus begini kami. Apa kegiatannya? Ya, yang setahu saya kegiatan kamu barang-barang sudah. Kalau ada sekretariat duduk di situ. Apa beritanya? Terus 27 orang duduk di situ semua sekali mendengar. Apa tidak ada yang kuliah? Bikin piket 1 orang, 2 orang tiap hari gantian. Yang lain pada kuliah kan nggak ada. UKM yang lain juga seperti itu, tidak harus nongkrong semua. Kebetulan kamu nongkrong ada hal yang perlu, ya mohon ruangan mana yang tidak dimanfaatkan boleh kalian pakai, kami ada rapat, kan gak ada masalah. Harus yang bagaimana? Jadi terlalu sulit, kami pun sulit mikirkannya. Dari awal ini, kalau misalnya ada tempat kos, bolehlah sini sekedar ketemu di tempat kos kawan-kawan, kan tidak ada masalah. 2-3 orang. Padahal yang penting, ayo kita pinjam aja ruangan yuk kalau ada yang kosong. Harus begitu. Ya tentu kami tahu kalian berkomunikasi dengan alumni kalian, para senior kalian, termasuk orang-orang yang mungkin dari institusi lain ya, yang hadir di kampus ini ya. Kalian pikirkan aja, kalau ada apa-apa dengan kalian yang tolong itu duluan baik atau kami. Tolong dipikirkan. Bagian keluarga besar Pak Komtek ini sebenarnya siapa? Jangan buat hubungan kita yang baik selama ini. Jadi tidak enak. Untuk sesuatu yang bisa dicarikan solusi. Kalau saya sih nggak setuju kalau nggak ada solusi. Ada solusi. Tidak ada tawaran solusi. Nah itu tadi dulu. Jadi Pak Ganda bilang jangan kita kok. Tadi muter ketemu sama-sama udah cari solusinya, kamu minta tempat. Nanti balik lagi, di situ kita bahas lagi bahwa di depan itu nggak mungkin. Di pos sebelah sana masih disewa orang dan sebagainya ya. Nanti kita muternya ngomong-ngomong di situ terus gitu ya.
Kalian habis ini kumpul lagi, diskusi lagi, habis diskusi lagi, membangun lagi, nanti nggak ada selesai. Pertanyaannya bisa nggak kita selesaikan saat ini juga ya? Menurut saya harusnya bisa. Karena di sini ada ketuanya, ada pengurus-pengurus lainnya mewakili. Semua yang mewakili masalah. Ini Pak, kami ada opsi. Kalau misal kami berkumpul di lantai 2 ini, bisa nggak kami meminta fasilitas seperti rak, meja, rak untuk arsip-arsip kami. Meja itu untuk akan memasang banner bahwa itu adalah sekret sementara kami. Banner Mapala Fajar Pala untuk identitas kami di Lantai 2. Iya, Tepatnya di mana? di pojok Pak, di dekat tempat peralatan kami. Jadi ada meja, ada lokal lah ini ya. Iya, Lokal untuk arsip-arsip kami. arsip sama itu spanduk ya, beda. Iya. Luasnya berapa? Macam 20 orang. Karena kalian nanti kesannya jadi eksklusif, Pak. Kalian harus pikirkan itu ya. Karena itu pabrik area. Kalau lokal sih rasanya kita bisa sediakan ya untuk surat-surat penting kalian ya supaya jangan tercecer ya. Kalau meja dan banner bagaimana Pak Mahmud? Apakah mungkin kita siapkan lantai 2 itu? Sama daerah. Karena area itu pabrik. Berarti kalau sudah ada banner berarti khusus area, Pak. On. Kok nggak bisa arsip yang bawa ke rumah? Apa harus dari sini? Bisa, itu harus di pusat di harus informasi. Ya orang kan kita juga di bawah institusi sini kan, yo harus di sini kalau namun sekretariat kan ada di luar kan. Kalau buka KPA be, KPA tuh kelompok cinta alam yang tidak cantik yang menaungi kan. Kalau kita kan Mapala kan yang harus menaungi. Nah itu alasan salah satunya kan. Apa kata orang lain itu? Yang kita ingin menjaga nama baik Mapala ini dari luar kan. Seumpama ini sebar gimana nih? Institusi kok enggak ada itu. Soalnya di pelajaran di Mapala Kelaras Pak Institusi Pol kan. Terus sama contohnya Mabidar, Mapala Bina Dharma. Ketika dia ada pembangunan dia direlokasi dulu yang sebelum ini kan sudah ada sekretariat Mapala Bajapala di belakang kan. Sudah jelas itu kan di situ kan. Nah setelah pembangunan terserah kamu baca lah kemana pergi lah ibarat kemana ya kan ditaruh lagi ya. Nah itu yang kami tangkap saat ini Pak. Jadi kami ini tidak kasih solusi untuk di institusi ini nah seolah kami juga ya paham Pak dengan filosofi paham kami dengan pembangunan ini ya, yang di kawan-kawan yang selama ini ketika balik kuliah kumpul dalam artian bertukar pikiran pendapat dan dengan adanya bukan ini tanpa adanya relokasi lama kelamaan dalam 2 tahun itu setelah pulang kuliah tidak ada tempat untuk bertukar pikiran. Jadi konsep-konsep program kerja segala macam pasti ini itu kita pun yang sudah sering ngumpul pun untuk memikirkan program kerja pun sudah masih sering kecil kayaknya. Nah apalagi tapi ini itu Pak masalahnya kami ini tidak tahu juga nak naruh di mana Pak ini di kampus ini nih. Di mana kami tidak tahu. Ada usulan di dalam kami nak pasang spanduk tadi. Public area kan tidak baca kan. Terus ya tahu juga di mana lagi nak ditaruh. Tak kenal nak nganti ke di sini kan. Kami juga tak galak pasti nak nganti ke di sini Pak. Pasti kami mikir juga lah siapa kami kan. Tapi kalau semua 9 UKM ada nah. Jadi mereka berkreasi itu setiap ada pembimbing galau nah semakin baju artikel gitu bagus nah itu nah tapi kalau kami di mak ini tuh nggak mau kami nak berkreasi lagi
banyak hal yang sudah kita pikir untuk maju ke hal-hal kreatif ini. Dan masalah yang terjadi kemarin itu bahan evaluasi kami. Dakwah kalau kami ulangi lagi kami sudah ya Pak, mewakili kawan-kawan itu lagi kita Pak. Enggak tolongnya mau mana ini. Enggak kasih kami nak berkeras. Mau mana. Kawan-kawan galau-galau enggak tolongnya Pak mau mana kan. Institusi Mapala yang namanya Mapala kan bernaung di sini ya minta tolong enggak mana tidak sempat kan. Kalau itu KPAB kalau nak di luar banyak KPA. Alhamdulillah kalau mau di kos-kosan teman-teman ini mau jauh Pak, karena tidak memungkinkan juga kan kami mau di kos-kosan, karena ini namanya kan mahasiswa pencinta alam, mahasiswa disediakan oleh kampus. Kasihan dengan yang Iya, kalau kamu mau rapat minta ruang. Nah, mana ruangan yang tidak dipakai untuk perkuliahan, mana yang memungkinkan jauh-jauh hari berikan. Bapak, kira 2-3 hari lagi kami ada rencana, boleh nggak? Seperti itu, barang-barang sudah ada tempat penitipan. Apa memang harus dikasih ruangan khusus sampai seperti ini? Dan nggak mungkin gedung kita tidak memungkinkan, sehingga dibangun sekarang. Terus minta fasilitas sampai kapan pun nggak memungkinkan, orang gedungnya cuma ini. Aku nggak ngerti, bolak-balik fasilitas apa lagi? Kalau mau rapat, ya tolong jauh-jauh hari sampaikan. Mana nanti gedung ruangan yang tidak dipakai kuliah bisa dipakai, kan seperti itu. Saling mengisi, saling mengerti. Tapi kalau kepaksakan kami harus dapat gini-gini, udah gedungnya nggak ada, dapat ini macam mana caranya? Masa kedua belah pihak antara mahasiswa dengan kami, tolong saling mengerti. Kalau kita paksakan memang nggak ada tempatnya, jadi macam mana? Kecuali nanti sudah ada gedung baru Pak, semeter 2 meter, ada nggak tempat sekretariat kami? Mudah-mudahan. Tapi kondisi sekarang, apa yang mau dibikin nggak ngerti. Kalau barang sudah terbuka, ada kita juga ngobrol-ngobrol silakan teman-teman di kantin ngobrol kok. Misalnya hal penting, Pak, boleh nggak kami 2-3 hari ini ada acara, kami bikin ruangan. Kan seperti itu resmi pendidikan, pakai ilmu. Jadi bukan karena memaksakan. Dipaksakan uang nggak ada, macam mana caranya? Karena tidak ada lah ruangan, maka sama-sama kita lihat dibangun sekarang. Mudah-mudahan fasilitas itu nanti memadai untuk kita, kan gitu aja. Kan tidak. Sekretariat sehari 1 orang 2 orang, uploadkan di situ dulu apa berita yang sangat penting mendesak, kepala se-Indonesia begini, beritahu teman-teman, jangan canggih kok, begitu biji semua tahu. Ada perlu kita begini, ayo kumpul, coba kita minta izin ruangan mana bisa kita kumpul. Barang-barang sebagian bisa disimpan di sini, hal-hal penting ya udah aku amankan di rumah ya, kapan perlu nanti aku bawa. Udah masalah saya kira. Sama dengan barang-barang pribadi kita ketika penting, tidak usahlah simpan sini nanti aku lupa bawa ke rumah. Nggak ada, saya kira nggak perlu jadi beban pikiran. Tapi kalau bolak-balik kita bertemu gara-gara itu, ya jadi beban juga. Tuntas. lalu kasih ada lain terus lagi yang kita takutkan itu takutnya mau lainnya tahu kok kita macam itu
yang kita hendaki untuk bisa memenuhi kami bukannya tidak mengerti. Kalian ini pengen satu tempat permanen untuk kalian sendiri kan gitu kan, yang bisa kapanpun bisa kumpul begitu kan. Iya, setelah hari Tahu. ini. Oh persis. Tunjukkan satu UKM saja yang ada di Palkomtek ini yang mendapatkan fasilitas itu. Wah, iya. Apa? Belum ada semua. Selama ini yang ada cuma kalian sadar nggak? Sebelum proses pembangunan ini. Iya, itu sudah peraturannya, harus ada. Sebut itu. Undang-undang ini saya tahu deh. Kalau bicara undang-undang peraturan ini mereka tahu semua. Oh, untuk kegiatan mahasiswa kita menyediakan fasilitas kan? Ada. Tapi fasilitas itu silakan dibaca. Apakah harus selalu dalam bentuk tempat yang permanen untuk setiap satu UKM? Itu tergantung kebutuhan. Jadi saya sangat yakin kami tidak melanggar undang-undang. Sangat yakin. Itulah. Jadi saya minta kita bisa menyelesaikan sore ini. Urutan bu kita. Saya masih menyebutnya urutan bu karena jika masih mungkin kita menemukan solusi yang baik dan layak, kenapa tidak? Emangnya ada UKM yang pakai papan nama lagi dalam gedung ini? Kalian seperti Pak Ganda bilang, kan alangkah indahnya kalau bisa gabung. Kalau pas rapat udah dikasih solusi Pak Ganda, rumah butuh ruangan, bila mana tidak digunakan untuk kuliah, silahkan digunakan untuk kalian rapat. Itu kan solusinya Pak Mahmud malah kasih toleransi lagi hari Minggu boleh dipakai. Awalnya sih saya nggak kasih, tapi Pak Mahmud jamin bisa atur. Itu pun rumitnya begini deh, kunci itu harus dititipkan orang yang bertanggung jawab. Karena kan Sabtu Minggu itu kan nggak semua yang masuk kan cuma ada security kan. Jadi kan ngerti juga polisi kampus itu kan. Oke, Pak Mahmud udah kasih solusi, bisa Pak Beni titipkan kuncinya. Nah itulah bentuk fasilitas yang saat ini kami bisa bantu untuk kegiatan kalian. Penitipan barang. UKM mana yang kami kasih tempat untuk bisa nitip barang? Tidak. Tapi kami wajib memikirkan setiap UKM itu beda-beda, betul kan ya? Satu sama lain, makanya oke Pak Mahmud tolong pikirkan barang-barang mereka ini mau taruh mana sudah tepat, itu deh. Nah itulah deh ya, hari ini sore ini kita sudah bicara hampir 1 jam deh ya. Saya harapkan ada perkembangan yang baik, bukan sebaliknya. Mohon nanti dibantu bila mana waktunya nanti kita memang harus membersihkan area. Supaya sejarah mencatat bahwa kita mampu menyelesaikan masalah dengan baik sebagai sebuah keluarga besar.
Jangan deh karena urusan satu ini hubungan baik itu deh susah. Sayang. Kalau kamu ini orang yang aku nak bocor terus deh. Kamu untuk itu deh. Tidak masalah itu lah ya, siko lah ya. Cuma tak lemak itu deh. Itu dunia ni. Salah macam ini deh. Masuk lancar yang lebih penting dari ini deh. Kecuali kami tak fikirkan yang kamu Jadi nggak ada intelek jadinya kalau gitu. Iya. Orang mahasiswa pemikiran gocu-gocu itu kan nggak intelek itu. Pak Ewan di jalan sana bisa hidup gitu aja. Saling mikir kan. Oke, buku ada yang mau disampaikan untuk pernyataan penutup kalian supaya kita bisa kembali ke aktivitas kita masing-masing ya. Mungkin ada yang punya kajian dan sebagainya. Kalian juga Itu mungkin beta ada lagi. aktivitas lain yang penting ya. Ada Ya, itu kuliah beta mungkin ya. Ini yang mana? Ada yang mau disampaikan? Secret yang di belakang pindah ke mana? Kamu relokasi nih. Nanti penyesalan dulu. Sudah kejadian. Penyesalan sudah kejadian. Ya intinya secret relokasi ini anu. Ditimpa lagi jadi pak. Ketik aja deh. Pak jadi fixnya jadi memang kalau untuk area luar memang tidak katik yang bisa nih Pak ya. Sudah memang tadi jelasnya memang tidak katik yang bisa kan. Untuk yang di lantai 2 tidak ada Pak. Kalau di samping ATM itu boleh tahu alasan tadi Pak? Di samping ATM itu di samping kampus. Iya, boleh tidak kira-kira dibuat ke tempat duduk segala macam atau mana? Biar untuk setelah secretnya ibaratnya untuk kumpul kan, balik juga banyak situ pusat informasi. Kira-kira bisa lah Pak. Kalau di ini tuh dari ada yang pompa banyu ya. Nah, pompa banyu ke belakang lah tutup gitu lah. Jangan sampai terjenguk uang. Ada baik kan? Ya Wak, minta tolong, enggak ada Wak, enggak bocor-bocor, enggak ngasih lah. Itu budak-budak, cuman Bukan tak baik untuk bahasa itu ketika perasaan benci tidak senang tidak bocor ya. Yang selalu enggak lah. apa? Jangan aku. Jangan sampai ada di dalam hati kita ini. Iya, aku pengen Islam tak. Jelasnya Pak, jangan Pak. Kalau yang samping itu. Jadi gini, mau dibangun itu bertingkat. Jatuh batu, siapa yang nanggung risiko? Oh, di sini langsung dibangun juga Pak, yang di samping itu. Itu kan yang atas nanti. Ke atas langsung. Batu jatuh. Siapa yang berisiko itu? Langsung beberapa hari Habis omongan ini. bulan ini. Gedung itu nyambung. Oh iya, dalam bulan ini langsung dibangun pujuk Pak. Aku tahu ada yang orang. Oh, iya. Ya. Itu kan. Tapi ingat ya, untuk membangun itu kan ada izin juga. Nah. Itu ada AMDAL. Kalau AMDAL lah. Ada yang datang waktu itu pakai batik-batik itu kan, itu datang untuk cek lokasi deh, layak atau tidak dilakukan pekerjaan proyek itu. Ada deh. Misalnya dalam radius sekian meter itu harus dibersihkan, ya. Bagaimana efeknya terhadap kuliah, ya.
Jangankan itu, saya udah cerita dengan kamu. Kita bangun ini semua masyarakat ini, ku minta tanda tangan. Nah, itu. Ku minta tanda tangan sampai ke Pak Camat. Mereka tidak keberatan. Kalau tidak satu waktu keberatan gagal, macam mana? Saya kan mutar semua, saya tanda tangan masyarakat. Iya, aku jadi kan ini minta pendapat kan, bukan ini ya. Kalau itu berarti banyak lah ibarat hal yang harus dipikir kalau kita bangun situ kan. Berarti kalau yang di depan ruko tadi tidak bisa juga Pak ya? Banyak. Kalau ini iya. Tidak mau ini Pak apa? Sudah. Iya, berarti tidak bisa. Iya, depan ruko tidak bisa kan. Nah, berarti yang di depan secret, yang di lantai 2 ini kalau kita minta meja, minta arsip kan tidak ya wal, iya. Aduh, ya. Iya. Terus Tidaklah berlebihan. Kita manfaatkan yang ada ini. Itu aja. Jadi tidak harus fasilitas harus begini. enggak aku mah ini, Pak. Kita tahu. Jadi maksud saya gini, kamu ngerti juga kondisi kita ini. Ya ngerti, Pak. Tidak harus memaksakan. Kami ada sekret harus begini, keren harus begini. Itu salah berlebih. Biasa aja. Ketika ditunjukkan silakan bikin surat. Kami bantu silakan. Kan juga kali kita ceritain. Ada piketnya 1-2 orang, tapi perlu 2-3 orang. Semua nanti tidak ada perbedaan. Iya. Contoh kecil itu sebenarnya. Ada mapalah lain mau ini kirim surat kan. Terus ada tulisan secret mapalah pajak di lantai 2. Jadi pas dia keluar tangga Di mana sekretnya mapalah? iya benar. Jadi ketika dia naik tangga nih langsung terbaca kan ada tulisan oh di situ, tidak ada lagi nak nanya di budak lantai 2 kayak itu kan mana secret ini. Itu salah satunya Pak. Sesak di jalan. Ya. Ya benar perumpamaan itu Pak. Masa dia nggak bisa naik namanya mahasiswa? Ya benar perumpamaan itu Pak. Benar perumpamaan itu. Iya, Masalah itu aku sama. cuman Kali mahasiswa. ngasih saran kalau seumpama boleh dak dikasih tulisan itu. Nah itu kan. Ya itu terus meja arsip tadi kan tidak boleh 24 jam ya. Oh pasti tidak. Nah, tidur sini tidak mungkin kan ibarat kan. Tidak boleh 24 jam. Nah, jadi butuh locker tadi kan untuk naruh arsip. Jadi pada saat mapalah lain ngirim surat terus pemberitahuan budak-budak keluar kuliah langsung ke secret ibarat kan. Nah, jengok surat tergantung di sini. Oh, iya ini surat baru masuk. Mama ini undangan nih loh, bisa Pak. Undangan keluar untuk lomba apa ini kan. Kita bisa ikut. Nah, langsung jadi informasi cepet. Tidak ada lagi nak di secret di luar misalnya di luar. Nah, itu nama maksudnya Pak. Tidak usah terlalu kita persulit. Bukan kira intern kita saling mengerti. Orang lain kalau ditanya, oh iya itu deh, coba hubungi itu. Saya kira nggak usah kita mempersulit. Kita bikin seringan-ringannya bagi kita untuk kepentingan kita, nama kita yang baik. Ngapain kita bersulit-sulit? Tidak ada manfaat. Untuk kita, keperluan kita apa salah? Mana yang terbaik menurut kamu? Tidak mengganggu mahasiswa yang lain. Silakan. Untuk kita dapat kita. Nanti kita pikirkan itu deh ya. Yang jelas kalau surat ya laporkan ke kami dan itu ke kalian. Makanya tinggalkan nomor telepon kalian. Kami berjanji akan menyampaikan itu. Hasilnya Pak. Ya. Ya. Iya dong, itu amanah dong. Amanah itu kan harus dijalankan. Kalau orang kirim surat lewat kita, oh ini untuk pajak pala. Jadi ini kita kirim surat. Suratnya tetap di sini deh. Tetap di sini. Orang kan kan zaman udah canggih. Kalian pasti punya grup. Nah, kamu punya grup kan? Ada grup WA atau Telegram nggak kalian? Buat nggak? Ada. Kemudian kan kalau dia di komputer nggak ada keterlaluan kalau gitu. ada surat masuk kan bisa kontak, ada surat kami kirimkan gitu ya. Jadi fotonya nanti kamu bisa Ada yang tidak punya apa? Sabarlah, tunggu kita bangunan kita ini. Aku beli buah berkorban untuk bikin pemikiran baru. Solusi yang baik. ini Pak, kamu nanti bisa tanya Pak, ya saya kan juga bisa. Boleh?
berhenti berkreasi, surat masuk tidak saya tanggapi, berhenti vakum aja Pak. Cuma siko masalahnya memang siko, tidak macam sambil rokok. Karena perdanya seperti itu peraturan. Ruanganku ada di bawah. Kalau sekretnya ada di satu silakan di situ dah Pak. Nggak ada masalah. Kita yang membuat kita tuntas. Jadi salah paham jadi. Daripada muter-muter, saya kata Pak Ganda itu lah, terus saya kita capek, Yang sampai salah. mati pula, bagi saya duraninya. Ya, mereka selalu lagi pikir kita ngerebut tempat nih, padahal tidak. Dek, kami itu sayang. Sama Pak, kami Sama. juga sayang. Kalau tidak tadi itu. Aku tidak tahu cerita je lah, dalam mak aku cerita je deh. Justru kalian dipanggil lagi, karena kami sayang. Aku ngomong sama Pak Ganda, Pak Ganda, ini kalau bukan orang lain, saya nggak pusing-pusing Pak Ganda. Ini anak kita. Saya bilang gitu. Bukan orang lain deh. Nah wajar lah, maafkan lah kalau kami yang tua ini kadang-kadang kalau kita ngomong sekali dua kali anaknya udah ngerti, kadang-kadang deh kami lah tua ini kan tensinya kan tinggi apalagi banyak gawean yang harus diselesaikan ini itu kadang-kadang ngomongnya agak keras sedikit itu kan ya saling mengerti. Kami kan cuma mengerti kalau kalian terpaksa padahal sebenarnya kamu pernah ketemu aku juga malah dipanggil lagi ya saling mengerti lah, itu Pak Ganda bilang saling mengerti, tidak usah masalah-masalah kecil, usah besar. Jadi tadi Pak Ketua Yayasan bacot Pak Ganda. Dapat aspirasi. Solusinya lagi dibangun. Nanti selesai silakan. Jadi sabarlah dulu. Kita doakan boleh secepatnya selesai. Mari kita sama-sama menikmatinya kan gitu aja. Jadi kita nggak habis waktu temu belum jadi taruh begini belum jadi. Jadi pesan Pak Ketua Yayasan tadi Pak Bedi minta tolong Pak Ganda. Karena saya sedang rapat, makanya saya telepon Pak Ganda tadi minta tolong ketemu adik-adik gitu ya. Ada apa sebenarnya lagi? Kenapa saya? Karena rasanya kita sudah pernah bicara gitu ya. Padahal sebelum itu saya pagi-pagi sudah bilang, kenapa ada spanduk ini? Tolonglah tulis macam mana sih? Kita kan sudah bicara. Saya ulangi lagi. Jadi kita nggak konsekuen ini apa yang kita bicarakan. Iya. Enggak lah, saya juga terpaksa menjelaskan ke Pak Ketua Yayasan bahwa kita pernah bicara. Kalau tidak beliau bisa salah paham bahwa saya nggak pernah ajak kalian bicara ya. Mungkin itu nggak betul banyak soalnya saksinya dan makanya hari ini saya minta dibuat lainnya. Ini kita saling mikirkan aja nanti ya. Saling mikirin. Kuku, saya tahu kondisi kamu sebagai ketua juga tidak mudah ya. Kalian harus memperjuangkan kepentingan anggota kamu. Kamu memperjuangkan nama Pak Japala di lingkungan pencinta alam yang lain, saya tahu itu ya. Kamu juga mungkin harus mendengarkan aspirasi dari alumni-alumni, saya tahu itu ya. Bukan saya tidak mengerti. Kuku, kita sama-sama pernah jadi ketua Pak Kuku ya. Semasa kita masih remaja gitu ya. Sama-sama tahu bahwa ada tekanan-tekanan, tapi kita senang bisa kumpul kalian bisa dengar langsung. Jadi bukan masalah itu tidak diperjuangkan, dia sudah perjuangkan. Ayamnya bahwa memang kita nggak bisa kumpul 27 atau 30 orang di satu ruangan untuk bahas ini rasanya juga nggak efektif. Justru kami minta wakil-wakil supaya ngomongnya lebih enak. Ya. Kita tidak terlalu sedih, kan? Saya tahu kondisi kamu. Saya tahu kondisi kamu. Jadi saya coba menekankan bahwa tempat yang teman-teman minta soal arsip, tempat arsip dan di sini tadi berarti akan diberikan Pak untuk tempat arsip. Ini jatuhnya dia di kunci ya. Hanya dia kan mengarahkan langsung ya. Saya tidak punya itu.
Tadi saya sudah tanya Pak bahwa itu area publik yang kita nggak mungkin menyediakan satu tempat yang kemudian dipasangi spanduk. Tidak tanpa spanduk. Tanpa spanduk. Iya. Katakanlah tanpa spanduk kami minta tempat untuk arsip karena kan Untuk pada kasih. iya, misalkan seperti apa yang dia mengatakan. Ada nggak tempat? Ini tempat asing yang paling maksud itu maksudnya kayak locker. Iya. Enggak besar kan? Oh, banyak. Itu kan? Enggak dari bagus. Ini gini, ini gini. Iya, Bapak Eta. Kalian kan tahu lantai 2 itu kan pabrik area. Iya. Area, artinya kan semua apa ini kan berhak untuk duduk di area tersebut kan, termasuk kalian juga karena kan masuk fasilitas kan. Tapi kalau kita memperhatikan nggak boleh, kita memperhatikan nggak boleh. Jadi kalau kalian mau menempatin di sana ya monggo silakan, tapi intinya berbaur sama mahasiswa ini. Nggak boleh langsung ini tolong ini area kami ya yang ini nggak boleh berbaur lah. Itu berkaitan dengan arsip. Kita mungkin Ruangan itu kan persis di dekat kalian, ruangan bidang itu. Sarana. Iya. Masalah soal arsip jadi masalah soal arsip. Kalau saya boleh simpulkan bahwa kenapa teman-teman minta di luar ada mobilitas. Jadi dari 23 orang tidak mungkin semuanya memegang kursi. Mayoritas juga dari teman-teman adalah bekerja. Jadi teman-teman semua yang bekerja. Jadi kenapa saya minta arsipnya di luar? Ketika dibutuhkan waktu bisa langsung ya. Potong ya. Di ruangan gitu taruh. Atau kalau mau kunci yang kalian berputar untuk 23 Iya. orang. Enggak, Bos. Kami kan megang satu. Jadi suatu saat ada tamu kan kita ambil iya. Jadi gini deh, itu satu lagi yang kamu sebagai orang organisasi harus tahu. Kalian satu-satunya UKM yang dapat kunci, akses kunci ya, satu orang. Nah itu saya minta hati-hati kunci itu. Iya, Karena makanya itu persoalan tanggung jawab. ya makanya itu kan tidak mungkin 23 orang saya berikan. Nah kalian atur aja pada cara itu. Sebab kalau ada apa-apa ya, yang Kami kami yang- cari duluan ya, kami siapa yang yang pegang kunci? Iya. Buku yang pegang kunci. Buku. Nah, ini kan organisasi kan adalah aturan lain. kalau ada yang tiga yang megang kita pun terjadi. Nanti kalau dalam kondisi terbuka, tinggal minta. Ya, tapi ingat, itu kami tahu dengan ilmunya ke Cikowong. Iya. Dan Cikowong ini yang tanggung jawab. Nah, kalian berarti Pak untuk mengurangi risiko ke depan berarti. Betul. Apa yang Bapak utarakan kan benar. Bahwasanya ketika nanti ada kehilangan barang atau ada trouble di masa depan yang misalkan saya yang pegang kunci yang akan dicari adalah saya. Nah, untuk saat ini kan pegang kunci bukan cuma masalah. Nah, itu bagaimana solusi? Jadi gitu. Itu ruangan kami. Nah, Tapi Ruangan alatnya milik kami. alatnya Kak, kepada Mahmud dan Erik, saya serahkan kepercayaan jauh dari sekedar sebuah peta ya. Segedung ini deh. Bayangkan, Erik itu, Mahmud itu, pasti aktif semua ruangan ya. bukan Jadi berarti, percayalah ke mereka. Iya. Berarti kan maksud kami solusinya sudah Sudah ada. Jadi kalian bisa percayakan Pak Mahmud, bisa percayakan Erik atas nama jabatan mereka. Yang mereka pertaruhkan itu jabatan mereka. Jadi kakak Erik itu, yang kami percayakan bukan itu kamar cuma ya. Jadi dong ini, mana apa cari dulu ya. Jadi bukan kecil lah. Begitu pun nggak apa-apa. Lagi kita nggak usah bersulit-sulit. Tidak lah. Selama ini kamu simpan di situ apa terjadi apa? Apalagi di gedung. bukan Pak. Masalahnya saya cuma Potong ya. Selama kalian tinggal potong kan masalah ya. Ada nggak satu barang yang hilang? Itu aja pertanyaan. seperti ini Pak sebenarnya bukan masalah saya tidak percaya atau tidak. Kalau masalah kepercayaan saya percaya, jadi 100% saya percaya bahwa lokasi Palkomtek ada nama. Dan saya sampaikan tadi adalah menyikapi apa yang Pak Benny sampaikan.
cuma tidak lebih, bahwa tidak mengurangi rasa hormat saya Pak Mahmud atau menghormati ke bapak-bapak security dan lain-lain, bukan seperti itu Mas. Ya. Jadi kami punya mekanisme sendiri untuk pertanggungjawaban tinggi, ya. Percayalah itu bahwa kami pasti sudah pikirkan. Misalnya di ruangan saya itu yang cuma bisa masuk, ya, secara fisik ya, itu hanya 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang itu artinya dia masuk secara gaib, ya. Siapa orangnya saya nggak perlu kasih tahu. Kenapa? Siapa tahu saya sedang di luar kota, ada arsip di dalamnya, maka saya tinggal hubungi satu orang. Dulu deh ya, sebelum ini diatur, teknisi pun bisa masuk ke ruangan saya. Itu pun nggak ada yang hilang. Betul yang saya bilang. 1 lembar arsip pun tidak ada yang hilang. Karena apa? Kita di sini saling belajar untuk percaya dan bertanggung jawab. Dan 24 jam pun kalau kita mau bicara teknis ya, ada CCTV. Jadi siapa saja yang dipukul jam sekitar jam itu berada di sekitar ruangan saya itu tentu dengan mudah bisa dipantau, ya. Jadi tidak usah khawatir lah seperti Bang Ganda bilang lah. Selama ini juga mana-mana aja. Dan kalau kira-kira curiga, bawa pulang ke rumah, simpan di rumah, bikin berkas di rumah. Iya kan? Jangan kita taruh. Kalau kita ragu, bawa aja ke rumah biar lebih aman. Jadi pikirannya hanya menanggapi ya, Bu, ya. Yang ragu bukan saya sebenarnya. Nah, kau Iya, yang enggak bukan. Saya kan cuma menanggapi keraguan Pak Ben misalnya yang akan dicari, bahwasanya misalkan ada barang-barang hilang. Kalau dari kami kan menanggapinya seperti itu, bahwa untuk menyikapi masalah kita sama-sama menjaga, Mas. Iya. Percaya lah. Kita cuma bayar barang hilang ya. Api, Semua kita sama-sama menjaga kok. bahaya api dan sebagainya itu jago. Bukan sekedar hilang ya. Ini sama-sama itu. Jadi cukup atau siapapun nanti yang jadi pemimpin di organisasi kalian harus ada punya mekanisme ya untuk menjaga kunci itu deh. Kalian duplikatkan pun kami nggak tahu. Tapi ingat, nanti kalau ada apa-apa tanggung jawabnya. Yang pada 3 orang ini, bukan ketuku aja gitu ya. Sama-sama. Untuk kepentingan kita kok. Jaga baik-baik ruangan itu kami titipkan ke kalian. Terima kasih untuk semuanya ya. Sudah mau saling mendengarkan, walaupun tentu saya tahu tidak bisa menjelaskan ya. Saya paham itu. Saya juga memahami posisi kalian sebagai pengurus, apa yang kalian sedang perjuangkan ini saya juga paham ya. Kalian tentu harus mempertanggungjawabkan pertemuan ini kepada para anggota kalian ya, pada senior kalian, pada alumni kalian. Saya tahu betapa tekanan itu ada di pundak kalian. Tapi saya minta kita saling percaya bahwa kita sudah duduk bersama-sama untuk mencari solusi. Mengenai loka, mengenai nasi dan sebagainya tadi, tolong diatur saja, saya pikir itu hal teknis. Ya, nanti tolong Pak Mahmud bisa bantu ya, Pak Mahmud ya. Saya nggak tahu apakah kita masih punya stok loka karena yang utamanya loka itu loka kita pakai semua, Pak Mahmud ya. Kita sudah barusan nambah 3 dosa. Ini fungsi banner itu untuk supaya dapat yang kehilangan, dapat yang kehilangan fungsi banner itu bahwa itu secret belajar bala. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Yang lain saya persilakan pada kesempatan ini ingin mau disampaikan ke adik-adik sekalian. Silakan. sudah masukkan aja. Untuk ada masalah, kan ada ide kalau sekret sementara itu kan lantai 2 ya, kita khawatir kalau ada tamu dari lain yang berkunjung gitu ya. Misalnya kan kalian kan, kalau saya lihat sebenarnya masalahnya identitas Pak, identitas organisasi. Jadi memang apalagi Mapala ini sudah punya nama besar
memang nama besar ini dari bangunnya susah, apalagi jaganya lebih susah. Kalau saya sih sarannya kalau misalnya lantai 2 ini memang ini kan public area, memang nggak bisa dikuasai secara penuh gitu ya. Karena semua mahasiswa bisa dan berhak untuk menggunakan area ini. Kalau nama standar saya rasa benar masuk kabur, maksudnya apa ya, terkesannya gitu ya kan, karena yang kayak tadi istilah eksklusif itu kalau saya dengar agak kurang enak. Jadi ya misalnya kayak nakalin dengan bikin label makalah, atau ada di secret makalah. Label itu kan juga kan bisa kayak dibuat dari bahan apa yang sifatnya nggak permanen, gitu ya. Jadi ketika sebenarnya kayak kalian saat ini pakai baju makalah ini juga identitas. Dan sebesar apa sih lantai 2 ini gitu kan, ketika yang sana nggak kelihatan seragam kalian itu nggak mungkin gitu kan. Jadi sudah pasti tahu di mana makalah ini ada, oh di sana ya udah pasti datang di sana gitu kan. Nah ini kan kondisinya adalah saat ini kampus kita kan lagi mau pembangunan. Ini loh sebenarnya kan ya, kita harus supportnya di situ. Ya ke depan nanti kalau bangunan gedung kita udah jadi, siapa tahu kan ya masing-masing dari kegiatan mahasiswa ini punya, tadi kan udah ada wacana apa student center gitu ya. Nah itu sebenarnya kan nanti bisa kita manfaatin lagi, kita pikirin lagi, maksudnya kita berpikirnya sejarah tetap ada gitu, tapi jangan selalu nengok ke belakang terus gitu. Ya ke depan kita pikirin gimana makalah yang mungkin kalau terkesan padepokan sebetulnya, padepokan ya. Nah sekarang kita punya secret yang mungkin lebih baik gitu ya, dari sisi kondisinya, kesehatannya juga, itu kan perhatian dan sebagainya. Jadi kelihatan wah makalah apa konteks elit juga gitu ya, kan ada tempat yang lebih baik kan ke depan bisa dipikirin kayak gitu. Jadi kalau untuk saat ini saya rasa sih nggak apa-apa lah kalian punya secret sementara di lantai 2 yang notabene bisa dipakai kok gitu. Dan jangan khawatir lah, kita kan sama-sama jaga ya, karena jaga memater kampus, nama organisasi itu kan nggak mungkin lah karena pembangunan ini jadinya kesannya kalian disingkirkan gitu, itu janganlah pikiran yang kayak gitu. Jadi sih, karena ya kebetulan saya orang yang sering berorganisasi juga dan paham lah apa yang kalian rasain juga saya tahu. Iya. Ya, terima kasih Rido. Itu saja adik-adik ya. Jadi percayalah bahwa kita bisa selesaikan persoalan-persoalan nanti. Jangan lupa untuk selalu komunikasi seperti yang selama ini kita lakukan ya. Itu saja Pak Ganda, mungkin Pak Ganda, adik-adik sekalian. Terima kasih. Oh Pak Mabos, tadi mau ngomong nggak? Silakan. Bentar saya kan dikejar deadline oleh kontraktor. Misalnya mau desain tentang area dan kota. Kembali lagi ke masalah komitmen. Bahwa di awal kita bicara mengenai Rebu kita akan bahas Kamis tampaknya kan memang belum ada. Sudah dapat tegakan, baru tegakan. Sesuai kesepakatan awal kita. Nah, kami tak komitmen kapan bisa nanti teknisnya bulan mana bantuan sampai
keputusan besok keputusannya nggak baca keputusan nggak baca nih pikir dulu. Iya. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Mahmud karena ini penting untuk operasional. Pak Mahmud juga jangan buat dalam posisi yang sensitif ya. Kapan ya? Keputusannya besok keputusannya besok ya keputusannya. Kalau perlu kita hadir sama-sama lah nanti ya, untuk menunjukkan bahwa ini bentuk kebersamaan kita ya. Tinggal diatur aja lah. memindahkan pohon jauh. Oh ini Pak, gimana Pak kalau keputusannya kita ambil besok ini belum bisa memutuskan katanya. Untuk masalah kapan kita bakal kapan terakhirnya ibaratnya kan? Iya. Nah, Pak, besok pagi lah kita kasih keputusan. Iya. Tidak, kenapa kalian nggak bisa putus ini? Iya. Putus semua kan? Kalau misalnya kamu nggak kami kuliah Pak nggak ada kenapa kami. Ya sih kok Pak Gun masih balik ke tadi lah. Gimana Pak? Kalian dia harus tanggung jawab ke siapa sih dari tadi? Kalau kita pengurus, sudah mewakilkan semua. Apa mau kalian alumni itu? Kalau itu enggak. Ya alumni kan susah naik ini. Jadi heran loh desa kami ini heran ya. Maka kalian yang 9 orang ini yang namanya tadi kita mintakan itu kan saya anggap perwakilan resmi. Perwakilan. Kalau masih nggak bisa buat keputusan juga, Mau pindah tidak berhasil apa-apa gitu. pindah kemana? Nggak ini betul nggak keluar pun. Keluar enggak lo balik Nanti itu kalau pindahnya. besok pagi ternyata Keluar ke bawah, alat itu keputusan kalian nggak pindahnya. bisa menerima ini, Bawa lah barang-barang gitu. Padahal nanti kita ya. dokumentasi ada kan kita. Kita nggak salah yang di hukum ini pindah lalu alat kita keluar. Nah, udah gitu. Tinggal media. Udah. Ya sudah. Udah jangan besok. Lusa lah paling enggak. Soalnya besok kalau seumpama besok Urus masalah punya proposal pertama kali itu. besok kan bongkar misalnya. Nah, itu lah. Baju lo nggak bongkar ya. Alhamdulillah masih. Ini apa yang lama? Mungkin gini deh, si waktu. Kan udah tahu kan? Jadi kalau mungkin ada ini kalian tahu juga yang membentuk kalian itu bukan sistemik atau kompleks ya. Kalian sampai nggak tahu berarti ya mungkin ada hal yang hilang. Jadi sebenarnya membentuk dulu pertama kali ini penting yayasan bukan sistemik pun bukan kompleks. Apa orangnya yang ngajuin Kasih aku proposal berapa? saya dulu kami kedua Angga dulu Tony dan Angga itu teman saya masuk Pandu terus pada Kompleks saya ngerjain sama 2 orang jadi dia yang manjat saya ngitir mobil dan dua-duanya kebetulan kuliah di Pak Kami sama teman saya kuliah satu angkatan jadi dia masukin proposal ngomongnya ke siapa ke saya kalau bikin organisasi itu belum ada ya ada belum ada kalian nggak ada sama sekali dari marketing makanya membentuk kalian itu sebenarnya bukan Ya sudah. tapi kok ya dari Itu beberapa hari ini tuh luar banyak. Ya barang-barang. badan mau tahu ya jadi sebenarnya
dari dulu Mapala terus terang ya bagian dari saya juga. Walaupun saya kemarin ingin ada di anggota bahwa ini sama enggak, saya enggak. Istilah kalian kalau mau manjat gunung sama kalian harus kena diksa dulu ya, kalau saya nggak perlu diksa lagi. Nggak bilang aja, ikut. Jadi ya terus terang apa ya? Ya saya sangat appreciate dengan perkembangan Mapala hari ini. Ya satu-satunya organisasi yang punya ADART, pengajarannya sangat baik sekali, gitu ya. Senioritasnya ada, nah itu ya, salah satu yang membanggakan. Tapi yang kembali lagi, kita bukan BPN, walaupun BPN sama, punya tatanan tuh hektar. Kalau anda kita kayak punya unsri kayak di Indralaya, anda tinggal tunjuk aja mau petak tanah yang mana gitu ya, lempar batu aja, nanti jatuh batunya ya sampai segitu bagus, terus batu tanah aja, ya kita nggak punya unsri. Dan terus terang pada planning gedung baru dipikirin nggak sih, pasti, karena kami sadar akan undang-undang itu. Kenapa harus dikasih wadah? Ya salah satu perkembangan kampus itu bukan hanya akademik atmosfer, bukan hanya kuliah. Akademik atmosfer itu punya UKM, ada ngumpul-ngumpul ribut seperti di depan itu. Ya kalau mau kuliah yang tenang di dekat rumah Pak Beni gitu ya. Itu kalau siang sepi, hanya rame pas malam minggu sama minggunya. Jadi ya jadi program apa ya? Ya tidak ada niat dari kami untuk menggeloboti, tidak ada identitas, jangan juga lihat. Tapi memang kita memungkinkan bagi kami untuk menyediakan apa yang ada di minta. Biasanya nggak kondusif kalau nggak Jumat tuh. Nah, Sabtu baru kliniknya. Jadi minggu sudah bisa dimasuk dulu. Minggu bersih ya. Minggu bersih Pak. Kenapa? Minggu. Dari teman-teman jadi hari Sabtu mungkin saja teman-teman akan turun, jadi akan bantu. Ya minta aja sama waktunya. Minta waktunya. Minggu itu konteksnya itu sudah selesai. Ya. Konteksnya sudah selesai, sudah clear. Ya. Mungkin ada lagi ya cak batu-batu mungkin. Iya. Mungkin ada lah cak batu-batu, cak ada kayu-kayu dikit mungkin lama itu kan. Ya intinya gini. Pasti ada lah sisa-sisa kan. Minggu itu konteksnya kalian sudah bersihkan Iya. area tersebut. Pindah. Senin sudah kami masih berdiri atau nggak berdiri lagi pada Padepokan itu, kami diperbolehkan untuk mensterilkan area tersebut ya. Mulai ini mungkin Hari ini gini deh ya, itu kan masih ada barang-barang yang masih bisa kalian manfaatkan, entah kayu lah, entah apa. ini memang bakal dibawa juga. Ya, apapun lah ya yang masih kalian bisa ambil, yang masih saya anggap bisa masih ada harganya untuk kalian selamatkan, silakan selamatkan pada saat dari Sabtu. Nah, nggak perlu misalnya, oh Pak, kami harus bongkar semua Pak ya, harus dibersihin semua, ini enggak, karena nanti juga berantakan juga, namanya juga pembangunan kan. Nah itu kalian bisa minta tolong nanti sama tukang-tukang di sana banyak. Minta bongkar. Minta bongkarin. Jadi tidak perlu anda keluar tenaga untuk membongkar bersihin semuanya, nggak perlu. Nah tapi kan kemarin kalau salah buku bilang nanti Pak kayunya masih bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya. Jadi persilahkan diambil dan dibereskan. Dulu tinggal lagi nyari bawa kemana itu dulu rumahnya apa. Nah nanti kalau selepas hari Minggu tadi, artinya semuanya sudah yang kami anggap, mohon maaf, barang yang sudah nggak dipakai lagi, jadi bisa disingkirkan. Nah mau pada epokannya belum
Oh jadi kalau ditinggal seperti itu tidak masalah juga Pak ya? Iya. Kalau ada barang yang tidak dimanfaatkan, diambil. Pindah mana kan? Tidak Pak, makasih ya. Kalau kalian bisa membangun bahwa hari ini kalau sudah menyelesaikan tempat itu, artinya pada tertentu sudah steril, saya setuju. Tapi kalau misalnya hari Minggu pada bukan masih berdiri, saya minta hari Sabtu. Enggak. Jadi gini, intinya Senin itu udah rata. Itu mau masuk dalam bulan. Ini antara pakan saya dengan kontraktor, Pak. Oh, dengan kontraktor. Ya. Kalau Oh, masih harus ngomong sama kontraktor. kalau mereka mau minta bantu bongkarin, hari apa? Nah, makanya itu kan kalau mau bongkar sebaiknya hari Sabtu karena kan kita kerja. Kami juga kerja, nggak bisa bantu. Tapi kalau hari Minggu agak sulit. Emang Sabtu. Jadi kalau mau bongkar sendiri, Karena hari Senin deh, alat beratnya udah masuk. Iya. Udah masuk kerja bongkar itu lagi. Minggu itu keliling. Senin lah keliling. Jadi kita gimana? Mau bongkar sendiri atau bongkar? kalau mau dibongkarin hari Sabtu. Hari Sabtu kalau nggak bantu ini. Mulai hari Tidak ada Sabtu. itu kalau mau dibantuin. Kan kalau hari Minggu kan harus bongkar sendiri. Itu kalau kita minta bantu Sabtu, pagi Sabtu kita ngabari langsung bisa Pak. Pagi Sabtu Misal- kan saya bicarakan dengan Oh langsung pagi-pagi kan minta bantu. kita ngomongnya hari Jumat gimana? Oh Jumat. Saya bisa koordinasi. Saya juga Kira kemungkinan besar Sabtu lah ya. Iya Sabtu lah mungkin bisa. Tapi saya mau sama-sama bongkar, kalau kita jadi direspan dari paginya. Sudah. Itulah kita nih. Sudah. Sabtu. Panggil kalau tidak. Iya. Ya, cukup mengerti semuanya. Harus kuliah dulu. Kami permisi. Permisi. Tidak mau kuliah juga. Maksudnya dengan semua omongan ya semua obrolan ini nanti saya tinggal sampaikan ke teman-teman yang lain yang belum hadir yang satu. Semoga sama-sama mengerti. Kita sebagai pernyataan itu ya, bila mana kesepakatan ini melanggar Kesepakatan yang mana dulu Pak? kesepakatan Ya pembongkaran tanpa relokasi. sekarang kalau lokasi ya, kita bicara skenario. Wah ada saya. Kalau misalnya sepakatnya paling lambat hari Minggu ya, area itu tidak steril ya, artinya Senin mungkin bilang kita masih berdiri ya. Kami akan tanpa koordinasi lagi. Bongkar paksa. Ya, mohon maaf. Ya. Bila mana juga kalian butuh bantuan jangan sungkan. Sampaikan dengan saya. Bila mana staf saya pun tidak cenderung tidak mau membantu, sampaikan dengan saya. Saya akan beritakan untuk mereka bantu. Oke, Ya. oke, kita komit ya, sepakat ya. Terima kasih. Email tolong, Pak Buku tolong catatkan emailnya. Nanti kita akan kirimkan notulen ini kepada Buku ya sebagai ketua ya. Untuk menyaksikan kita bahwa hari ini kita sudah bicara hal-hal penting dan Jangan ada katanya gitu tentang relokasi. Benar enggak Pak? jika kami menganggap Nyampaikan ke tidak ada Pak. Keren enggak? karena terima kasih pada Anda. Hasil itu benar. Jadi doang. Cara
boleh baca sunatulan dulu Pak. Boleh baca sunatulan dulu enggak? Boleh, tayangkan juga boleh. Iya. Jadi, Tidak tahu jak mana Fik? Kita nih dibongkar tanpa lewat nih. Fik, ya? Sudah benar. Ya tinggal kok sudah dengar kalau kan? Ini di belakang kan. Coba sekali. minta tempat untuk relokasi, minta tempat untuk berkumpul, bertukar pikiran, bertukar informasi. Meja, loker, plastik, beda, kepala, pada Ini yang di mana Pak? Ini Pak letak Pak. Gimana deh? Yang mana? Sekarang. Oh, baru-baru. Untuk gedung baru tuh ya? Oh iya, ini ditulis di gedung baru. Oh iya. Tidak menjanjikan. Satu ruang, satu UKM karena detail ruangan belum diketahui, belum. Oke. Oke. Sudah, oke Pak. Oke, Oke. oke. Oke, oke. Komitmen pembongkaran Mapala. Tanggal hari Minggu. Iya, iya. Baik, apa nih? Tulis aja, bukan sebut. Nah, kami perlu nama-namanya untuk kami cantumkan di daftar nama hadirin ini ya. Iya itu Pak, ada Pak, absen tadi. Nah, nanti masukkan di sini ke saya. Iya Pak. Sudah. Iya Pak. Ya. Sampai jumpa lagi adik-adik ya. Makasih Pak. Baik. Nol. Wih, keluar dulu. Ayo Pak, Bu. Makasih Pak. Hah? Apa? Email. Oh. Email aku baik, Pak. Email aku beda. Tum.